Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil review buku kedua tentang komunikasi media sosial data untuk pemulihan. Nama Maria Rusliana Anisti, NIM 230-396, kelas C semester 2, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Bagian pertama, pendahuluan dan kerangka. Bab 1, pengantar. Bab ini diawali dengan memberikan tujuan penelitian ini untuk menyelidiki kemungkinan menggunakan komunikasi media sosial sebagai sensor gangguan sosial ekonomi, pemulihan Aster. Kemudian, spesifikasi terminologi, ruang lingkup penelitian ini, dan kontribusi studi diberikan. Bab ini diakhiri dengan gambaran umum rinci dari struktur buku. 1.1 Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemungkinan penggunaan konten media sosial, communication sebagai sensor pemulihan bencana sosial ekonomi. Saat bencana melanda sebuah komunitas, informasi ekstensif membanjiri media sosial. Dalam dekade terakhir, di sana telah menjadi kegiatan penelitian intensif yang berfokus pada mempelajari data non-tradisional, mencari cara yang efisien dan efektif untuk mendapatkan kembali informasi berharga dari media sosial saat bencana dengan tujuan peningkatan kesadaran situasional. Pendekatan ini yang menganggap komunikasi masyarakat di media sosial sebagai sensor situasi waktu nyata telah banyak digunakan sebagai pendekatan orang sebagai sensor. 1.2 Motivasi. Meskipun bencana tidak bisa dihindari, cara menghadapinya tetap mungkin dilakukan dan bereaksi terhadap bencana. Namun kami telah melihat betapa rumit dan sulitnya hal itu sebab proses pasca bencana sebelumnya. Perhatian nasional dan internasional dan beragam jenis bantuan datang kepada masyarakat dan terkena dampak setelah bencana skala besar. Namun, perhatian dari luar masyarakat cenderung tidak berlangsung lama. Padahal masyarakat yang terkena bencana perlu terus melakukan upaya pemulihan setelah perhatian memudar. Ini cenderung dilupakan betapa kerasnya masyarakat yang terkena dampak harus bekerja pada pemulihan untuk jangka panjang dan betapa beragam dan rumitnya situasi pemulihan bisa sampai benar-benar dialami. Selanjutnya dilakukan pemulihan fase terkadang tidak pernah selesai. Penelitian telah menemukan itu fase pemulihan di antara fase-fase lain dalam siklus bencana. 1.3 Pernyataan masalah. Menggunakan pendekatan orang sebagai sensor telah dipelajari dalam dekade terakhir. Detail dijelaskan di seksa 1.4, tetapi tidak terkait dengan 2 poin berikut. Pertama, meningkatkan ketetapan waktu indikator pemulihan sosioekonomi. Pertama, kurangnya ketetapan waktu dalam indikator pemulihan sosial ekonomi yang ada. Indikator pemulihan bencana sosial ekonomi yang ada terutama didasarkan pada statistik datikal seperti mengamati perubahan populasi, konsumsi, dan produksi dengan melakukan survei kuesioner, juga multi-indikator sosial ekonomi termasuk ukuran kuantitatif seperti perubahan dalam populasi dan jumlah bisnis yang dibuka kembali, dan ukuran kualitatif. Yang kedua, perspektif pemulihan. Kedua, jumlah besar penelitian berfokus pada peningkatan penggunaan data media sosial, kesadaran situasi bencana, menyelidiki fase respon yang relatif jangka pendek, dan sedikit fokus pada pemulihan. Namun untuk meningkatkan pemulihan dari bencana, mempelajari kemungkinan menggunakan data media sosial untuk mendeteksi aktivitas pemulihan juga diperlukan. Bab 2, konsep orang sebagai sensor. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan ringkasan singkat dari literatur terkait, tur mengenai orang sebagai sensor, dan untuk mengusulkan kerangka kerja studi konseptual untuk buku ini. Berbagai penelitian telah mencoba menggunakan media sosial untuk meningkatkan situasional kesadaran berdasarkan berbagai pendekatan. Meskipun seperti yang dibahas di bab 1, ada sebuah kemungkinan menggunakan media sosial untuk mengisi kesenjangan indikator pemulihan yang ada, dengannya ketepatan waktu dan variasi.
Menurut pengetahuan terbaik penulis, ada kekurangan penelitian ke dalam bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menganalisis dan mengukur pemulihan komunitas. Meskipun mendeteksi insiden dan kesadaran situasional selama dan segera setelahnya bencana adalah tugas penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian lebih lanjut. Kata studi ini bahwa ada potensi yang sangat besar dalam memanfaatkan data media sosial untuk mengetahui dampaknya aktivitas pemulihan masyarakat untuk mendapatkan kembali rutinitas normalnya. 2.1 Latar belakang orang sebagai sensor. Sejarah singkat penanggulangan bencana dan warga partisipasi. Di Amerika Serikat, penelitian manajemen bencana awalnya berkembang selama Perang Dingin, ketika merencanakan perang nuklir dan pembangunan tempat perlindungan bom didorong, dan kemudian setelah ancaman perang nuklir surut, fokus penelitian secara bertahap pindah ke bagaimana menangkap bencana alam. Meskipun penanggulangan bencana dimulai dengan pendekatan paramiliter dan dari atas ke bawah, dimulai untuk fokus pada pendekatan berbasis komunitas dan berbagai kolaborasi yang beragam jenis aktor, termasuk warga negara yang terlibat. Sekitar tahun 1980-an, pemerintah mulai membuat rencana pemulihan berdasarkan pendapat warga, dan keterlibatan warga dalam upaya pemulihan mulai mendapat perhatian lebih dengan tujuan membantu masyarakat yang terkena dampak pulih dengan lebih efisien dan efektif. Sebuah komunitas dapat berperan sebagai peserta aktif daripada korban yang tidak berdaya. Orang lokal dapat menemukan tujuan, kendali sumber daya, dan inisiatif pembangunan kembali langsung dengan ekonomi dan sosial jangka panjang manfaat. Berikutnya, pendekatan orang sebagai sensor dalam konteks bencana. Memperoleh dan mengelola informasi tentang situasi terkait bencana sangat penting. Masalah selama bencana untuk setiap aktor terkait, termasuk individu yang terkena dampak oleh bencana. Ini karena bencana selalu melibatkan ketidakpastian dan kebutuhan yang sangat besar. Pengambilan keputusan berkelanjutan secara tepat waktu. Untuk tujuan ini, konten berharga tertentu dihasilkan oleh berbagai aktor di media sosial selama bencana. Berikutnya, potensi penggunaan pendekatan orang sebagai sensor pemulihan bencana. Pasalnya, penelitian ini berfokus pada orang sebagai sensor dengan data media sosial untuk mendekati kegiatan pemulihan adalah media sosial yang berpotensi menjadi pelengkap teknik tradisional kesadaran situasional. Seperti yang diperkenalkan di bagian pertama, banyak indikator pemulihan seperti mengamati perubahan populasi dan konsumsi dan melakukan survei kuesioner telah diusulkan dan dilaksanakan. Ringkasan dan kesimpulan. Bab ini membahas studi tentang penambahan media sosial untuk penanggulangan bencana. Secara khusus berfokus pada pendekatan orang sebagai sensor, mempertimbangkan ini studi sebelumnya. Studi ini telah mengangkat dua hal yang belum melandai ditangani oleh literatur dan dominan. Pertama, ada kebutuhan untuk meneliti tidak hanya fase jangka pendek, tetapi juga cara untuk mendeteksi dan menilai bencana jangka menengah hingga jangka panjang. Fase kedua, berbagai pendekatan telah diterapkan pada analisis media sosial, serta menyaring data yang relevan dengan peristiwa. Namun, ini studi berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk menyelidiki korelasi antara data media sosial dan aktivitas sosial ekonomi manusia di dunia nyata, karena menganalisis hubungan-hubungan antara indikator pemulihan sosioekonomi tradisional dan media sosial. Untuk komunikasi, menemukan indikator pemulihan dari data media sosial bisa menjadi jendela ke dalam gambaran besar status pemulihan komunitas yang terkena dampak bencana secara real time. Meskipun menambah media sosial untuk memantau dan menilai komunitas fase bencana jangka menengah hingga jangka panjang belum dipelajari secara ekstensif dalam literatur, dengan menganalisis status pemulihan komunitas, kebijakan atau rencana pemulihan, dan cara-cara memberikan bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak dapat ditingkatkan. Bab 3, metodologi. Abstrak pada bab ini, penulis menjelaskan kasus-kasus analisis penelitian.
pertanyaan, penelitian, dan metodologi untuk mencapai tujuan penelitian ini, yaitu menunjukkan potensi kegunaan data media sosial untuk mendekati pemulihan sosial modern. Pertama, penulis memperkenalkan dua kasus bencana skala besar untuk dianalisis studi ini: gempa bumi besar Jepang Timur dan tsunami 2011 dan badai Sandy pada tahun 2012. Dalam pertanyaan penelitian dan diagram alir penelitian dijelaskan. Selanjutnya, data dan metodologi tentang sosial ekonomi kegiatan pemulihan disediakan. Terakhir, penulis menjelaskan data dan metodologi untuk menerapkan pendekatan orang sebagai sensor. Ringkasan dan kesimpulan bab ini. Pada bab ini, penulis memperkenalkan pertanyaan dan metodologi penelitian, membahas tujuan penelitian ini. Untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini, menyelidiki kemungkinan menggunakan komunikasi media sosial untuk mendeteksi pemulihan sosioekonomi dari kegiatan. Penulis memilih gempa bumi besar Jepang Timur dan tsunami 2011 dan badai Sandy pada 2012 sebagai kasus. Selain itu, untuk menganalisis pertanyaan penelitian, Tions diperkenalkan dalam bab ini. Metodologi untuk menganalisis baik sosial ekonomi, kegiatan pemulihan atau kelebihan permintaan mobil dan perumahan bekas, dan media sosial, komunikasi masing-masing diperkenalkan. Dalam penelitian ini, berbagai jenis sosial data komunikasi media, termasuk dua jenis platform, Twitter dan Face, halaman buku, dan dua jenis konten, topik dan sentimen, dipertimbangkan. Dalam tiga bagian berikutnya, menurut metodologi yang dijelaskan dalam bab ini, file penulis terlebih dahulu akan menganalisis kegiatan pemulihan sosial ekonomi, akses pemerintahan untuk mobil bekas dan perumahan dalam kasus gempa bumi besar Jepang Timur dan tsunami tahun 2011 di bagian 2. Selanjutnya, hubungan antara kegiatan pemulihan sosial ekonomi dan komunikasi media sosial akan dianalisis di bagian 3. Pada bagian 4, studi ini akan menyelidik kasus badai Sandy pada tahun 2014. Bagian 2, studi empiris sosial ekonomi kegiatan setelah Jepang Timur hebat, gempa, dan tsunami. Bab 4, permintaan mobil bekas berlebih. Tujuan dari bab ini adalah untuk menunjukkan kesesuaian penggunaan mobil bekas data pasar sebagai proksi dari salah satu indikator aktivitas pemulihan sosial ekonomi setelah gempa bumi dan tsunami besar Jepang Timur. Gempa bumi besar Jepang Timur dan tsunami. Di selain itu, penulis menemukan bahwa jenis mobil yang dibutuhkan masyarakat di daerah rusak tergantung pada fase pemulihan. Dan menunjukkan adanya kelebihan permintaan untuk bekas mobil, bab ini mendukung bahwa data pasar mobil bekas layak digunakan proksi dari kegiatan pemulihan sosioekonomi. Kesimpulan, bab ini secara empiris menganalisis RQ 1A, kesesuaian penggunaan merek mobil bekas, CAT data sebagai produksi dari salah satu indikator kegiatan pemulihan sosial ekonomis setelahnya gempa bumi besar dan tsunami Jepang Timur. Berdasarkan metodologi yang ditunjukkan di bab 3, hasil bab ini menunjukkan validitas penggunaan besar mobil bekas data, khususnya data kendaraan bermotor ringan. Hasilnya menunjukkan bahwa 3 tipe tubuh berikut ini secara khusus dibutuhkan di area yang rusak: kendaraan bermotor ringan, kabin kendaraan bermotor ringan, truk kendaraan bermotor ringan. Ini menandakan mobil bekas yang lebih murah dan mobil bekas dengan daya dukung yang relatif lebih besar diminta setelah agung gempa dan tsunami Jepang Timur. Di sisi lain, studi tersebut tidak menunjukkan bahwa mobil bekas dengan sertifikat pemeriksaan kendaraan diperlukan di kawasan yang rusak dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki sertifikat inspeksi kendaraan. Kedua, studi menunjukkan bahwa periode waktu peningkatan permintaan pasti tipe tubuh di area yang rusak bergantung pada kemajuan pemulihan komunitas. Itu studi mengungkapkan bahwa sebagian besar harga tipe tubuh naik segera setelah Great S Japan gempa dan tsunami, namun tidak hanya setelah bencana, tetapi juga 1 tahun setelah bencana. Ada efek signifikan dari boneka regional untuk LT. Bab 5, permintaan berlebih untuk perumahan. Abstrak, pada bab ini penulis mengkaji apakah terdapat kelebihan permintaan untuk perumahan setelah gempa bumi besar Jepang Timur dan tsunami.
Dengan kata lain, bab ini menyelidiki kemungkinan penggunaan data pasar perumahan sebagai salah satunya produksi untuk indikator aktivitas pemulihan sosial ekonomi. Namun analisisnya terbatas pada sisi penawaran pasar perumahan data, terutama perumahan sewa, analisis mengenai rumah untuk dijual, dan analisis didasarkan pada sisi permintaan dari data pasar perumahan setelah bencana, seperti penelitian kualitatif tentang kapan dan mengapa orang mencari rumah kontrakan, akan sangat membantu untuk memahami lebih lanjut tentang meningkatnya permintaan rumah setelah bencana. Sekian dan terima kasih.